sebab Engkau Iralah bakono romotoko sendiri. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dalam makanan rabasin, kami undang Kau hadir dalam ruangan ini Tuhan, mengalir dalam pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Nikmatin Tuhan, kita izinkan Tuhan hadir dalam ruangan. Oh Jesus. Bagasyana mata karana mata bakara merene mente bebe piala mata karana mata bagasy mata. Kami persembahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tilik sampai ke kedalaman batin kami. Tilik sampai ke kedalaman batin kami. Oh Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Jesus, we love you, we adore you, we praise you, we worship you. Aralabakashini mendere. Kurana mandere nemede bekene mede pepe ana mandere nemede eko narabata pasene. Hallelujah. Berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. La bakara mashino makara haleluya. 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 Berembun.
hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkatilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ini hidup kami. Lihat sampai ke kedalaman batin kami yang terdalam. Kami mau persembahkan hidup kami menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Jangan dapatin kebusukan, kejahatan. Dapatin hati kami benar di hadapan-Mu mulai pagi hari ini Tuhan. Kami izinkan Kau mengkoreksi, mencabut sampai ke akar-akarnya semua kebusukan yang menghalangi kami mengenal Engkau, yang menghalangi kami memiliki hubungan dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih buat hadirat dalam nama Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu ada maksud dan tujuan Allah. Tujuannya membawa kita dekat dengan Dia. Tujuannya satu, membawa kita itu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau kita punya segala sesuatu, apapun yang kita miliki hari ini, hikmat, pengertian, pengetahuan, kekayaan, uang, jabatan, atau apapun juga, itu karena Dia. Dan Dia punya tujuan dalam kehidupan kita, bukan asal-asalan. Kalau kita dipanggil menjadi orang percaya sampai hari ini, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan Tuhan mau suatu hari kita bertemu dengan Dia menghadap tahta pengadilan Kristus, kita menerima bagian yang harusnya menjadi hak kita. Jangan sampai kita didapatin menjadi orang yang tidak berkenan di hadapannya. Kalau Tuhan percayakan apapun hari ini, bahkan sampai hari ini pun Tuhan percayakan nyawa, kesehatan. Kita beberapa bulan yang lalu lewat dari maut dan bahaya karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita meninggal. Sampai hari ini Tuhan percayakan, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan punya tujuan yang jelas, dan itu harus kita genapi. Tuhan belum selesai. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita sebenarnya bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Kristus. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Bukan mau kita sendiri. Tapi banyak dari kita lakukan sesuai dengan mau kita sendiri. Karena dipikir kita bisa ambil keputusan apapun juga, kita lakukan apapun juga untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Padahal seharusnya hidup kita setelah kita percaya Tuhan, hidup kita adalah untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Apapun itu. Perkataan, karunia, hikmat, pengertian, bahkan setiap uang yang dipercayakan dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena bahkan kata-kata kita pun suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Di Matius 12 ayat 36 dan 37. Makanya hati-hati mulut kita ini. Mulut ini harus dipakai untuk ngomong kebenaran. Mulut ini harus dipakai untuk membangkitkan orang yang hidupnya bawa belur dan kacau. Mulut kita bukan untuk maki orang, untuk menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain,
Karena setiap kata, bahkan huruf yang keluar dari kata-kata mulut kita, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Matius 12 ayat 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, kata sia-sia, tanpa terkecuali. Tuhan rekam semua perkataan kita, baik perkataan buruk atau perkataan yang baik, semuanya direkam. Tapi kebanyakan mulut kita ngomong yang buruk biasanya. Dan mulai hari ini harus belajar ngomong yang baik. Kalau pikiran kita ini sinkron dengan kerajaan Allah, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik loh. Filipi 4 ayat 8, pikir kalau yang baik sejak dengar patut dipuji sebut kebajikan. Kalau yang di dalam ini kudus suci, yang keluar dari mulutnya juga suci. Tapi kalau di dalam ini busuk, kotor, jahat, najis, yang keluar mulutnya najis. Bahkan waktu ditekan, ngadepi masalah, himpitan, persoalan pun yang keluar harusnya tetap firman. Tapi kebanyakan dari kita keluarnya apa? Ketika disenggol sedikit, disentuh sedikit, disinggung sedikit, kata-kata yang tidak pantas yang keluar. Padahal harusnya yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang penuh kuasa. Orang Jawa bilang sabdo pandito ratu. Perkataan seseorang itu seperti hukum dan kekuatan. Ada kuasanya, ada otoritasnya. Ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Harusnya. Karena firman yang di dalam ini manifestasinya keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa powerfulnya kehidupan kita kalau kita tahu itu, kita memiliki otoritas seperti itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Katakan dipertanggungjawabkan. Sekali lagi yang kenceng, dipertanggungjawabkan. Hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, apapun itu. Tuhan berikan apa kepadamu sampai hari ini, sampai umur sepanjang umur kita hari ini. Suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Saya satu kursi, Bapak Ibu satu kursi. Tidak ada bisa yang diwakilkan lagi. Kita harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang membuat kita berhasil atau tidak sebenarnya adalah mulut kita. Yang membuat kita mengalami problem dan masalah sebenarnya juga mulut kita. Problem yang kita alami hari ini sebenarnya sumbernya dari 2 senti di bawah hidung kita adalah mulut. Bahasa Jawanya lebih mantap lagi, cangkem. Lambi, cangkem itu bahasa mantapnya. Karena apa? Kebanyakan orang nggak bisa ngontrol ini. Makanya tidak heran orang yang nggak memiliki kuasa dan otoritas. Harusnya mulut kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ngomong kebenaran, ngomong yang jelek, ngomong yang buruk. Dan senangnya kalau kita ngumpul ngomong yang buruk biasanya. Apalagi gosip. Wah, itu sangat sedap-sedapan seperti makan nasi goreng tanpa cabai. Kalau dikasih cabai rasanya sedap. Dan itu orang suka. Padahal suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Apapun itu. Di Roma 14 ayat 10 kita juga menghadap tahta pengadilan Allah. Di 2 Korintus 5 ayat 10 juga ngomong yang sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dan kita akan menghadap Tuhan loh. Tidak ada yang terluput satupun. Setiap langkahmu, setiap menitmu, setiap detik yang kamu jalani setiap hari, kita suatu hari akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkannya tanpa terkecuali. Jadi Tuhan itu tuntut suatu hari pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Apapun itu. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Kita harus berjalan dari iman yang satu pada iman yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, sehingga hidup kita semakin bertumbuh. Saya banyak sekali menemui orang Kristen yang ngakunya Kristen bertahun-tahun, udah tua di gereja, lahir di gereja, makan di gereja, hidupnya tidak pernah kemana-mana dan nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa. Imannya mentok sampai situ, kebentur-bentur malah kebentur masalah, cari pendetanya, konseling malahan. Kenapa seperti itu? Kitab Ibrani ngomong begini nih, harusnya ditinjau dari segi umur, engkau harusnya menjadi pengajar, tapi engkau perlu diajar. Karena apa? Kalau orang perlu diajar terus, artinya nggak bertumbuh secara rohani loh. Kita harusnya ngajar nih, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun.
Harusnya kekristenan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Tapi kalau nggak kemana-mana, malah hidup jatuh dalam dosa, babak belur, kacau, artinya ada yang salah loh dengan kehidupan kita. Kita perlu koreksi diri dan balik kepada Tuhan. Suruh Tuhan cek sampai ke kedalaman batin kita loh. Jangan kebanyakan ngecek isi hati orang. Ngecek batin kita yang terdalam nih, biar Tuhan koreksi sampai kedalaman, biar kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih suka ngoreksi orang lain dan lupa ngoreksi diri sendiri. Dan kita anggap diri kita paling benar sejagat raya. Makanya kita bisa ngomong seenaknya tentang orang lain, jelekin orang lain, dan kita anggap kita udah kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ngomong ngaco, ngomong sembarangan. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Amin. Di akhir zaman Tuhan kasih beberapa perumpamaan. Salah satunya perumpamaan ini, Bapak Ibu, di Matius 25 mulai ayat yang ke-14. Ini perumpamaan tentang akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus ngomong di Matius pasal yang ke-24, Yesus ngomong tentang akhir zaman. Di Matius 25, Yesus ngajar tentang perumpamaan ini. Ini terjadi dalam kehidupan hari ini. Ini penting sekali kalau Tuhan ngomong seperti ini. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ternyata Tuhan beri kepercayaan kepada kita masing-masing itu berbeda levelnya. Tergantung kapasitas yang kita miliki. Semakin kita memperbesar kapasitas yang di dalam kita, Tuhan akan perbesar otoritas dan kuasa dan tanggung jawab itu. Semakin kita bisa dipercaya Tuhan, didapati yang di dalam ini benar, didapatin ini bersih, didapatin ini kudus, didapatin ini berkenan seperti yang Tuhan mau, kapasitasnya akan ditambahkan, urapan akan ditambahkan, pewahyuan akan ditambahkan, pengaruh akan ditambahkan. Karena sistem kerajaan Allah itu seperti itu. Semakin kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan tanggung jawab yang lebih gede lagi. Kalau kita dalam perkara kecil aja nggak setia, ngawur, sembarangan, sembrono, enaknya sendiri, maunya sendiri, segala keputusan yang kita ambil menurut pemikiran kita sendiri, kebenaran kita sendiri, bagaimana mungkin kita didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan? Kalau kita mau dipercayakan oleh kerajaan Allah, apapun itu, mau hikmat, pengertian, urapan, pewahyuan, bahkan uang, jabatan, atau harta duniawi pun, kita harus belajar tanggung jawab loh, dalam segala sesuatu. Yang memanggil hamba-hambanya itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Hari ini setiap orang dikasih jatah masing-masing yang berbeda, tergantung kesanggupan kita, tergantung wadah yang kita berikan untuk Tuhan. Semakin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri, kita memberikan wadah yang besar dalam kehidupan kita. Tidak heran suatu hari Tuhan akan percayakan otoritas dan kuasa yang berbeda, pengaruh yang berbeda, pewahyuan yang berbeda. Kalau daging yang menguasai, ngontrol dan mengendalikan, hidup kita semakin kacau dan berantakan. Bagaimana surga bisa percayakan perkara-perkara surgawi, harta-harta surgawi? Untuk dipercayakan Tuhan perkara-perkara ilahi dibutuhkan mati daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari itu. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, artinya kita memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan loh. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita untuk Tuhan, bukan untuk mau kita sendiri. Makanya orang Kristen harusnya bertumbuh ke arah Yesus setiap hari. Karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita. Saya nggak habis pikir orang yang ngakunya rajin ke gereja, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin. Salah yang disembah berarti. Kalau Bapak Ibu ngaku jadi orang Kristen bertahun-tahun ibadah di gereja, tapi kelakuanmu nggak berubah, ada yang salah dengan hidupmu loh. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, harusnya Tuhan percayakan banyak hal. Percayakan perkara yang lebih besar. Karakter kita berubah, kelakuan kita berubah, sikap kita berubah. Dan otomatis orang yang nempel Tuhan itu ada urapan dan kuasanya. Tidak mungkin nggak ada. Musa nyembah Tuhan 40 hari 40 malam, dia turun mukanya bersinar, ada pengurapan, ada ilahi, ada kemuliaan Tuhan yang nempel kepada dia. Bahkan Yosua juga ngikut ketika Musa nyembah. Dia ingin kenal Tuhan yang disembah oleh Musa. Tidak heran Yosua mewarisi kepemimpinan Musa. Bahkan selama Yosua memimpin, bangsa Israel hidup takut akan Tuhan.
pengaruhnya itu ada, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini ngaku ibadah ke gereja tapi kelakuanmu nggak berubah, waduh, perlu dipertanyakan tuh, kamu nyembah Tuhan atau nyembah dagingmu sendiri, nyembah keinginanmu sendiri. Bahaya itu. Jadi batu sandungan buat orang lain ujungnya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma dan sia-sia ibadah kita. Kalau kita mau komitmen ikut Tuhan, sungguh-sungguh belajar hidup mati daging, pikul salib, sangkal diri, nggak ada solusi lain ikut Tuhan itu. Harus itu. Karena suatu hari kita akan bertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Dan kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Percuma dan sia-sia loh. Hari ini kamu datang pagi-pagi ibadah ke gereja, kasih persembahan, setia melayani, tapi ujung dari hidupmu akan ditolak Tuhan. Percuma dan sia-sia. Apapun yang saya kerjakan dan lakukan, kalau suatu hari saya tidak didapatin finish strong, didapatin berkenan di hadapan Tuhan, adalah sia-sia apa yang saya kerjakan dan lakukan. Percuma. Ujungnya buat apa ditolak Tuhan? Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Toh kalau kita ditinggikan, kalau kita diberkati, kalau kita dipromosi, itu just bonus, bukan tujuan. Diberkati bukan tujuan hidup kita loh. Dipakai Tuhan juga bukan tujuan hidup kita. Mengalami semua kebaikan bukan tujuan kita. Tujuan hidup kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Tapi banyak orang salah tujuan. Yang dikejar adalah kepuasan hawa nafsu, keinginan daging, duit, ketenaran, barang-barang mewah. Ternyata barang mewah juga tidak akan pernah memuaskan hidup kita kok. Orang beli mobil ya, 3 bulan udah bosen ngeliat mobil baru, pengen beli lagi loh. Beli rumah baru yang gede, setahun bosen. Tapi kan harganya mahal ya, tetap ditempatin kan, karena nggak ada uang lagi. Pengen liburan kemana-mana, pengen cari kedamaian katanya. Tidak pernah ketemu kedamaian, pulang tetap masalah loh. Loh, hati kita ini nggak damai, nggak diisi Yesus, nggak damai. Kamu liburan ke Kutub Utara, ketemu beruang dan harimau di sana, pulang tetap stres dan panik loh. Karena apa? Hati ini loh perlu diberesin di hadapan Tuhan. Kalau hati ini benar di hadapan Tuhan, kita di rumah makan nasi goreng tek-tek depan rumah, hidup kita tuh bisa bahagia. Ketemu istri kita tuh rasanya tuh seneng dan membahagiakan. Karena apa? Yang di dalam ini beres. Lah orang di dalamnya nggak beres, ketemu istrimu kamu anggap dia singa betina yang kehilangan anaknya. Ngawur kan? Kayak begitu. Nggak kerasan hidupnya. Bapak Ibu, kalau engkau nggak kerasan di rumah, karena ada konflik keluarga, ada masalah dengan anakmu, masalah dengan mertuamu, masalah dengan mantumu, masalah dengan pasangan hidupmu, berarti ada yang nggak beres, yang perlu diberesin di hadapan Tuhan. Harusnya waktu kita di rumah kita bahagia, kita menikmatin Tuhan bersama keluarga kita yang kita cintai dan kasih. Makanya coba orang cari kepuasan di dunia, tidak pernah bisa memuaskan. Kepuasan daging kita ini tidak pernah bisa memuaskan, kecuali kita pikul salib sangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kunci sukses dan berhasil itu simple. Dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan dan jalani, pasti sukses dan berhasil. Amin. Tapi pada kenyataannya orang itu ya ngikutin maunya sendiri, nggak mau dengar suara Tuhan, lebih seneng dengerin suara setan, dengerin suara orang lain. Kalau ada orang lain ngomong jelek aja udah panik, udah stres, udah bingung. Dia merendahkan aku, dia nggak hargain aku, dia ini coba cari muka, padahal mukanya tetap nempel sini, muka dicari-cari, nggak pernah ketemu juga. Kita harus cari Tuhan lebih dari apapun juga, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi. Amin. Orang yang dipercaya Tuhan itu akan didapatin berkenan di hadapannya. Daud dipromosi Tuhan, dia menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan, karena didapatin melakukan kehendaknya. Apapun yang dikerjakan, dilakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Besaliel dan Aholiab juga orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, dia lakukan, dia tepat bikin tabut sesuai dengan ukuran Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Powerful. Hidupmu akan semakin powerful. Hidupmu akan semakin memiliki dampak dan otoritas yang semakin besar kalau engkau bisa didapatin
menjadi orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Amin. Makanya segala sesuatu lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, dan seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta, menurut masing-masing dan menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Katakan menurut kesanggupan. Menurut kesanggupan. Engkau ingin diberkati? Tuhan lihat kesanggupanmu, bisa dipercaya apa tidak? Siapkan wadah yang besar hari ini. Tuhan tuh lihat, Tuhan tuh pingin berkatin kita. Tuhan pingin promosi kita. Yang dilihat itu apanya dulu. Lihat kesanggupan kita ketika dipromosi, hati kita tuh melintir apa tidak. Kita mencintai promosi itu, jabatan itu, berkat itu, atau mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, semua berkat itu adalah bonus. Itu bagian di dalamnya nggak penting banget sebenarnya. Tujuannya kita melakukan kehendak Tuhan. Setiap orang punya ukuran iman, the measure of faith. Betul ya, the measure of faith. My English from Tegal. Ada takaran iman, setiap orang berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang itu memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kau melakukan apa yang Tuhan mau, sesuai ketetapan Tuhan, engkau hidup bergaul intim dengan Tuhan. Semakin berjalan dengan Tuhan setiap hari, engkau semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan yang berbeda. Kekristenan itu bukan ibadah hari Minggu ke gereja. Memang harus ibadah ke gereja, karena di gereja kau dimuridkan, diajari, dididik. Tapi kekristenan adalah perjalanan kehidupan kita setiap hari bersama Tuhan. Kita kenal Tuhan karena pengalaman kita bersama Tuhan setiap hari. Bukan kenal Tuhan, bukan baca buku karena kata pendeta, kata guru Alkitab. Bukan, karena kita ngalami Tuhan secara pribadi. Itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh karena Yesus Kristus. Semakin hidup kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Amin. Amin. Tak lagi makan pisang goreng, tenang aja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Surga selalu mempercayakan kepada kita kok. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi untuk mendapatkan orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Tuhan sampai hari mencari. Ada nggak di Puri? Ada nggak di Jakarta? Ada nggak di Bekasi? Ada nggak di Jonggol? Ada nggak di Cengkareng orang-orang yang sungguh hati kepada Dia? Kalau didapatin itu, Tuhan limpahkan kekuatan, otoritas, power dan kedahsyatannya. Dan kita akan berjalan bersama Allah, hidup kita memiliki dampak yang luar biasa. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Menurut kesanggupanmu. Kamu ingin dipercayakan hal besar, perbesar kapasitasmu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan tidak pernah kemana-mana. Banyak orang Kristen tuh dari tahun ke tahun nggak berubah hidupnya, kelakuannya tetap sama, dampak otoritas pengaruhnya juga tetap sama. Bahkan dia ngikutin cara Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Padahal yang tidak pernah berubah itu harusnya Yesus. Kita harus berubah dari iman satu pada iman yang lain. Amin. Kalau kita mau dipercayakan hal besar di hadapan Tuhan, perbesar kapasitasmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan, kemunafikan, kebusukan, kenajisan, dosa, pelanggaran, dan kelemahan. Kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan otoritas yang dari Allah, sehingga Tuhan semakin dapat hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Katakan menjalankan uang. Menerima 5 talenta. Ada orang yang dipercayakan berkat besar, ada dipercayakan karunia, ada yang dipercayakan duit, karena talenta ini berbicara tentang uang. Ada beberapa orang yang dipercayakan dengan pengaruh yang besar. Semakin bisa dipercaya, semakin bertanggung jawab mengerjakannya, melipat gandakannya, Tuhan tambah double porsi. Amin. Amin. Semakin kita didapatin bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Tuhan tambahkan itu double porsi, urapan, kuasa, hikmat, berkat, apapun juga yang Tuhan percayakan. Semakin kita kerjakan dengan tanggung jawab, Tuhan akan bikin double porsi. Kalau mengerjakan hanya jangan di depan orang saja.
Kita itu belajar tanggung jawab bukan hanya untuk dilihat orang. Kadang apa yang kita lakukan setia di kamar doa kita yang orang nggak lihat, itu kita harus lakukan dengan setia loh. Yang nggak dapat pujian, hal yang sepele, hal yang remeh, kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum. Artinya ada promosi dan peninggian, baik hal baik ataupun hal buruk yang kita lakukan. Kalau mau lakukan hal buruk di hadapan Tuhan secara sembunyi-sembunyi, suatu hari juga akan ditelanjangi di muka umum. Karena suatu hari kita akan menghadap tata pengadilan Kristus dan kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang tanpa terkecuali di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidupmu mau main-main atau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tergantung keputusanmu hari ini. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Dikembangkan. Engkau dipercayakan apa hari ini? Main musik. Kerjakan dengan terbaik yang kau bisa lakukan. Belajar sungguh-sungguh. Belajar. Suarakan jadi worship leader. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya belajar setiap hari. Renungin firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saya gali, saya doa, jerit sama Tuhan, puasa kalau perlu. Sudah puasa juga perut nggak kurus-kurus ini. Harus bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan. Hari ini kau dipercayakan apa di pekerjaanmu, di kantormu, apapun itu, kerjakan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Pak, saya udah kerjakan yang terbaik, tetapi saya nggak ada promosi. Tetap the best yang kamu kerjakan. Tuhan lihat, suatu hari Tuhan akan promosi kamu. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan dan terbaik, suatu hari Tuhan akan promosi. Lipat gandakan. Perhatikan ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini adalah orang yang malas. Lama sudah pulang, tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutilah kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata surga punya prinsip, punya ketetapan. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kalau kita ingin diurapin Tuhan, kita setia dengan perkara-perkara kecil. Bapak Ibu tahu, saya pelayanan dari tahun 97 sampai hari ini. Dia orang banyak kenal saya dari 2021 itu. Pak Gembala ini tahu saya. Orang baru kenal saya. Selama ini saya lakukan apa? Nggak ada orang lihat. Melayani 2 orang, 3 orang. Saya pelayanan sama Pak Heski, ini yang main keyboard ini, bertahun-tahun orang nggak ada yang lihat, nggak ada perhatikan. Tapi saya setia loh melakukan loh. Tapi banyak orang juga diubahkan tuh oleh pelayanan kita. Nggak ada promosi, nggak ada apa-apa, saya setia lakukan. Dan ujungnya ada berkat Tuhan mengalir di dalamnya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan yang terbaik. Karena sistemnya kerajaan Allah itu tidak ada yang instan. Melalui proses, katakan proses. Ini banyak orang pingin hebat, pingin cepet pintar, pingin cepet kaya, pingin cepet diberkati, nah dipakai Tuhan. Nggak begitu cara kerajaan Allah. Ada prosesnya. Daud diurapi umur 16 tahun. Ketika jadi raja umur berapa itu? 30-an. Ada proses waktu yang lama. Dan proses itu adalah proses permukaan kematian daging, pikul salib, sangkal diri, untuk dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang hebat dan besar. Nggak ada yang instan dalam kerajaan Allah. Ada proses. Proses itu diizinkan untuk mematikan keinginan daging kita kok. Dan kita harus kerja keras di dalamnya bersama Roh Kudus, supaya buah roh makin memancar keluar, dan itu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Nggak ada nih orang yang malas-malasan dalam kerajaan Allah. Jadi orang Kristen malas, nggak mau ngapa-ngapain, terus pingin diberkati. Bagaimana caranya? Pingin diurapin Tuhan, doa nggak pernah. Bagaimana mungkin? Karena kita sering kali dijejeli semua yang instan. Bubur instan, nasi instan, roti instan. Dengar khotbah ibadah juga instan sekarang ini. Bisa online kan? Tapi kalau kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, mengembangkan talenta, kepercayaan, hikmat, pengertian, kita akan didapati menjadi orang yang di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, melakukannya dengan yang terbaik, suatu hari Tuhan akan dapatin kita menjadi, hai baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik.
dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Suatu hari kan kita pingin diangkat di awan-awan permai bersama Yesus, dan kita nggak tinggal masuk dalam penderitaan yang besar itu. Kita lihat tanda-tandanya akhir zaman sudah jelas kok. Antikristus sedang, rohnya memang sudah ada, tapi ada yang menahan siapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup benar, yang doa, puasa, keliling, jerat-jerit nyembah Tuhan ini. Waktu gereja diangkat, kalau kamu nggak ikut masuk dalam bagian pengangkatan, kamu akan masuk masa antikris loh. Disiksa luar biasa penyisaannya. Nah, kalau kita nggak bisa didapatin hidup berkenan, prepare sampai hari ini, apa yakin kamu bisa bertahan dalam waktu kesesakan besar? Hari ini, selama masih bisa diberikan napas hidup, makan enak, hidup enak, bisa dengar firman, itu ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Nggak ada solusi lain. Amin. Kekristenan kita kan bukan hidup main-main. Penting aku minggu ke gereja, hari biasa kelakuannya kayak orang dunia. Bagaimana mungkin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Kekristenan itu adalah perjalanan hidup yang serius bersama Tuhan setiap hari, supaya kita bisa semakin hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Apapun, berapapun yang Tuhan percayakan, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi suami-suami yang terbaik, jadi istri-istri yang terbaik. Jadi calon istri, kamu kan mau nikah, belajar jadi calon istri yang baik. Jadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kamu. Suatu hari engkau akan dipercayakan hal besar dalam hidupmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, orang yang malas itu pikirannya jelek ya. Yang dikasih 1 talenta itu loh, pikirannya kan jelek nih, lihat, perhatikan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Sudah nggak ada hikmat, nggak ada pengetahuan, nggak ada pengertian. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bagaimana mungkin dia bisa bilang Tuhannya kejam? Wong dia kasih tanggung jawab, kasih talenta. Bapak Ibu, perhitungan menurut, ada beberapa versi penghitungan. 1 talenta itu kalau dirupiahkan hari ini, itu totalnya hampir 20 miliar. Ada yang dihitung bisa 80 miliar. Tergantung hitung-hitungannya. Bapak Ibu bayangin. Sudah dikasih nilai segitu, dianggapnya tuannya itu jahat. Ini kan orang-orang model kurang ajar nih hari ini. Tuhan, aku kok belum diberkati, aku kok begini, hidupku kok begini terus, belum terjadi terobosan, belum terjadi breakthrough, hidupku kok bawa belur terus. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, itu yang Tuhan akan kerjakan. Suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Bagaimana mungkin? Wong dia menabur dahulu kok. Tapi dituduhnya dia nggak menabur. Yang memungut dari tempat yang mana Tuhan tidak menanam. Ini loh, orang udah males tuh, pikirannya jelek aja tuh. Orang udah nggak ada kerjaan tuh biasanya komentarnya buruk, karena nggak ada kerjaan. Benar apa nggak? Coba lihat netizen itu, para hater itu, karena mereka nggak ada kerjaan, ngomongnya jelek, ngomongnya buruk, karena pikirannya dan hatinya buruk. Tapi kalau orang ada kerjaan, dia fokus dengan apa yang Tuhan percayakan loh. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, dan terimalah kepunyaan Tuhan. Kan orang males kan, orang nggak mau mengerjakan tanggung jawab kan. Orang Kristen dilarang keras males. Bagaimana mungkin kalau engkau males bisa dipercaya Tuhan? Harus bayar harga, pikul salib sangkal diri, berdoa, baca Alkitab, renungin firman. Gak boleh main-main. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku yang jahat, hai hamba yang jahat dan malas. Males kan? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ternyata yang dikasih 1 nggak dikembangkan, disuruh kasih yang membangkan 5 jadi 10 tadi lah. Makanya orang semakin bisa dipercaya Tuhan, semakin ditambah-tambahkan. Katakan ditambah-tambahkan. Ditambah-tambah. Semakin Bapak Ibu bisa dipercaya Tuhan, didapatin, Bapak Ibu bisa dipercayakan Tuhan, semakin double porsi kamu terima urapan, terima berkat, terima otoritas dan pengaruh. Kelimpahan menikmatin, mengalir melalui hidupmu. Tapi kalau engkau nggak bisa dipercayakan apa-apa, semakin belangsak, semakin susah, malah jadi batu sandungan. Tapi semakin kita bisa nurut apa yang Tuhan mau, bisa jadi orang yang didapatin tanggung jawab, Tuhan apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan tambahkan. Amin. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan ya, 30. Ayat yang paling keren ini. Dari seluruh perikop ini ayat yang paling keren. Perhatikan baik-baik. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Katakan berguna. Saya berguna untuk kerajaan Allah. Kalau engkau nggak didapatin berguna di dalam kerajaan Allah, engkau akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, tempat Hades. Suatu hari Hades akan dibuang ke Gehenna, ke lautan belerang itu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang Kristen yang malas belajar, malas mengembangkan diri. Bahkan orang dunia aja ada sekolah pengembangan diri kok, supaya hidupnya semakin memiliki dampak dan otoritas. Tapi orang Kristen terlalu nyaman hidupnya, mentang-mentang percaya Yesus diselamatkan, terus dia nggak lakuin apa-apa. Hati-hati loh, ada ayat ini loh. Kalau kita nggak bisa dipercayakan apa-apa sama Tuhan, Tuhan percayakan nggak, Tuhan nggak lakukan apa-apa, suatu hari kita akan dibuang di hari hadapan Tuhan. Lu ayat ini lo ngomong. Ini perumpamaan tentang akhir zaman. Setelah akhir zaman ini termasuk perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ini terjadi pada akhir zaman hari ini. Jangan dipikir hidupmu enak-enakan saja. Ternyata hidup kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan kita harus menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya suatu hari kita didapatin finish strong, finish well, setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Nama Tuhan akan disebut melalui kehidupan kita. Nama Tuhan akan ditinggikan melalui hidup kita. Kita harus menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Hidup kita bukan mainan lagi. Hidup kita bukan sembrono, jalan hidup maunya sendiri. Ternyata sampai hari ini kalau kita dipercayakan Tuhan, hidup makan enak tanpa sakit atau apapun juga, Tuhan belum selesai dengan hidup kita, dan Tuhan masih kerjakan sesuatu yang di dalam ini loh. Semakin bisa dipercaya, ada tugas yang harus kita kerjakan, ada tujuan Tuhan. Banyak orang nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya ngawur dan sembrono, jalanin maunya sendiri, enaknya sendiri, ngomong semaunya sendiri, gak peduli nyakitin perasaan orang, gak peduli dengan perasaan orang. Orang-orang model kayak begini adalah orang-orang egois, pentingi perutnya sendiri. Dia gak pikirin kerajaan Allah. Dia gak mikirin apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kayak orang-orang gampang sakit hati, kepahitan, jengkel, marah, dendam, ditegur, marah, gak terima, terus dipikir bisa dipercaya Tuhan. Kerajaan surga punya prinsip, kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Hari ini coba cek sampai kedalaman batin kita, apa yang Tuhan percayakan selama ini. Kepercayaan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan. Karunia apa, kepandaian apa, kepintaran apa. Even 1 rupiah pun suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari engkau semakin mencintai Tuhan, melebihi apapun juga. Ketika kita mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mainan, bukan sembarangan, bukan serampangan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus, kami izinkan Kau tetap hadir dalam ruangan ini Tuhan. Kami mematerikan firman-Mu dengan darah Yesus.
nempel dalam hati kami, dalam batin kami, terpatri, terpahat dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai firman itu jadi kehidupan. Kami izinkan Kau mengurapin kami, menerangi hati kami sampai ke kedalaman batin kami. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami izinkan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami Tuhan. Urapi kami dalam ruangan ini, hadir dalam urapan-Mu. Oh Jesus. Dapatin kami sampai kedalaman batin kami. Didapatin menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu. Didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya apapun juga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Roh Kudus Engkau yang memimpin, mengurapi kami, membimbing kami dalam pusat kebenaran-Mu. Bahwa kami terus berjalan seperti apa yang Kau mau. Tepat seperti apa yang Kau inginkan. Hidup kami tepat melakukan seperti apa yang Kau inginkan. Roh Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau. Buat Yesus begitu real dalam ruangan ini. Kuasanya begitu nyata. Urapan-Mu semakin mengalir, mengurapi kami semua dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini. Oh Jesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu. Hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan
kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi. 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 Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau dimuliakan di tempat ini, Engkau diagungkan di tempat ini. Aku percaya Engkau akan menarik semua orang datang ke tempat ini. Di mana ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Tuhan, kami bawa sepenuhnya hati kami, hidup kami, pelayanan kami, gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. The best, yang terbaik Engkau sudah sediakan di masa yang akan datang. Kami percaya kami menggenapi semua janji-Mu. Kami akan menikmati semua janji-Mu. Dan kami menjadi bagian orang yang Kau dapatin, berkenan di hadapan, melakukan tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus, terus tilik sampai kedalaman batin kami. Ajarin kami untuk memperluas, memperlebar wadah yang besar untuk bisa Kau percayakan hal ilahi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, meremukkan hati kami, mencabut semua kejahatan yang di dalam batin kami. Dan kami akan suatu hari bertemu dengan Engkau, dan Kau dapatin kami menjadi hamba yang berkenan, hamba yang menyenangkan hati-Mu. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang dipercaya, semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.